Jumpa lagi bersama saya Lani. Kak, selamat sore Medan. Oh, kan perkenalkan nama dulu. Oh iya benar. Bersama saya Lani. Saya Tari. Di mana lagi kalau bukan di acara kesukaan kita? Selamat sore Medan. Aduh, ada anak baru yang lagi merhatikan di kita ya. Operator baru ya. Operator baru, kayaknya dia bakal ngontrol lampu, bukan yang ngontrol yang lain ya kan. Makanya nengokin lampu aja dari tadi. Iya. Seperti biasa ya dek, hari Rabu edisi 17 November ya kan, di jam 5. Seperti biasa kita bakal memberikan berita-berita terupdate. Oke, Dan berita teraktual. tentang apa tuh Kak yang lagi hits-hitsnya tuh? Yang lagi hitsnya itu pasti mengenai yang, tau gak sih, yang pembunuhan, selingkuhan istri tak mengaku. Pemprov bikin taman 70M saat pandemi. Wow. Apa tuh maksudnya ya Kak ya? Tentang pembunuhan. Heeh. Tentang apa sih Kak? Iya, Salah tentang judul, itu. Kak. Betul gak sih ya? Bukan, salah judul kayaknya ya. Tentang oknum di joget-joget Oh diduga iya, langgar prokes wali kota Betul. Medan. Gimana sih ibu-ibu? Kayak kurang minum ini. Iya, tapi ini dibuat kayaknya jebak nih. Iya, kurang minum kopi ibu. Betul, kurang minum air putih deh kalau kayak gitu. Oksigen kita, otak kita butuh oksigen. Oh iya. Rupanya yang sampai di sini monoksida ya kan. Nah, jadi mengenai si oknum dishub joget-joget diduga langgar prokes wali kota akan diperiksa nih deh. Iya. Jadi beredarlah sebuah video yang menunjukkan petugas dinas perhubungan Kota Medan berjoget tanpa menerapkan protokol kesehatan. Itu ya? Oh, gitu. Jadi dalam video durasinya itu sekitar 12 detik itu kan deh. Jadi tampaklah sebanyak 3 orang menggunakan pakaian resmi petugas dishub memamerkan sejumlah uang dan joget tanpa menggunakan masker serta menjaga jarak. Oh gitu. Janganlah yang klub-klub malam aja ya. Gak kan? bisa Kak, contoh kan jogetnya kayak mana Kak? Biar dilihat sama Tribuners. Nggak bisa, nanti bayar mahal orang ini harusnya. Oh iya juga ya. Jadi jangan cuma klub malam aja yang dirazia ya, karena kayak gini wajib dong. Iya, berseragam pula lagi. Kita langsung lihat videonya aja kalau gitu ya deh kan. Iya, ada videonya ya. Iya, silakan. Yang sudah dipersiapkan ini nanti akan lebih kita pastikan keamanan dari protokol kesehatannya, karena kita nanti masuk ke sana harus pakai aplikasi Peduli Lindungi dan yang sudah divaksin. Nanti kalau aplikasi Peduli Lindungi tidak digunakan, tidak boleh masuk, dan kalau belum divaksin belum boleh masuk gitu. Satu lagi itu ada video yang beredar bahwa itu ada petugas dishub sama kepala dinas perhubungan juga ada joget-joget di rumah, diduga di rumah kadis, dan itu melanggar protokol kesehatan. Itu ada pamer-pamer uang juga Pak gitu. Jogetnya berapa orang? Rame itu, ada belasan orang. Nanti saya lihat ya. Jika memang seperti itu peristiwanya, Ada tindakan tegas dari Bapak. Nanti kita lihat dulu melanggar prokes ya. Kalau joget di rumah cuma sama keluarga masa nggak boleh? Nah itu sama pegawai dinas perhubungan, mereka pakai seragam Pak. Nah, itu tadi keterangan berdasar dari Bang Bobinya ya kan. Nah, ini ada kita langsung ke Kak Rehtin Hani ini ya. Selamat langsung sore, kita Kak. tanyain aja. Halo, selamat sore Kak Rehtin Hani. Selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Oke Kak, mengenai video yang sempat viral ini Kak, nah kira-kira bagaimana sih awal mula ceritanya? Mereka mengadakan apa sih Kak acara itu? Makanya bisa terjadi joget-joget yang ini Pak, yang lagi viral nih Kak. Silakan Kak Retin. Baik Kak, jadi di media sosial beredar video sekitar 12 detik itu berisi petugas dishub yang menggunakan baju dishub resmi yang sedang berjoget dan juga menunjukkan sejumlah uang. Dan selain memamerkan uang dan berjoget juga, petugas dishub ini dan hampir semua peserta yang ada di video itu juga tidak menggunakan masker dan juga tidak menjaga jarak. Nah, karena sampai saat ini Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, juga belum bisa dikonfirmasi, tapi berdasarkan informasi yang beredar, acara itu terjadi sekitar 1 minggu yang lalu, dan itu adalah acara wisuda dari anaknya Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan ini. Begitu Kak Tari.
Oh begitu. dan tak Kak, lanjut. jadi apa tindak lanjutnya mengenai video tersebut yang diduga di rumah Kadisub tersebut ya Kak ya? Ya, tadi kami juga sudah melakukan wawancara dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan beliau mengatakan masih akan mengecek terlebih dahulu apakah dalam video tersebut memang benar-benar ada pelanggaran protokol kesehatan yang sudah diatur sesuai dengan penerapan PPKM level 2 di Kota Medan. Karena kalau merujuk di PPKM level 2, sebenarnya memang acara-acara atau hajatan maupun pernikahan juga sebenarnya sudah diperbolehkan. Tetapi tetap ada pembatasan-pembatasan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti dalam acara-acara tertentu itu kalau zonanya itu zona hijau diperbolehkan dengan maksimal 50% dari kapasitas lokasi tersebut. Jadi tadi Wali Kota Medan mengatakan masih akan memastikan jumlah orang yang ada di acara itu ada berapa orang. Kalau memang melebihi dari aturan protokol kesehatan yang berlaku, nanti akan juga dilakukan tindakan. Oke, sanksi apa sih Kak yang akan diberikan kepada beberapa anggota di sub yang lagi senang-senang sambil joget-joget di situ? Karena ini kan pasti viral nih, pasti pendapat masyarakat bakal viral juga nih ya kan nih. Kira-kira apa sih Kak sanksi selama kayak ini? Nah, kalau untuk tindak tegas sendiri, tadi Wali Kota Bobi Nasution belum mengatakan secara detail apa sanksi yang akan diberikan kepada petugas di sub ataupun Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan. Tapi beliau mengatakan nanti akan memastikan video tersebut dan jumlah orang yang ada di video tersebut. Begitu Kak Langgi dan Kak Tari. Oke Kak, kira-kira kalau misalnya nih kan anggota di sub aja boleh nih seperti itu nih. Boleh juga nggak sih Kak masyarakat ini mulai melakukan mungkin pesta Joget-joget kayak gitu juga gitu. atau mungkin harus udah mulai bisa pesta-pesta sedikit lah ya kan. Boleh nggak ya Pesta-pesta kira-kira nih Kak Restin? Kalau berdasarkan di surat edaran Wali Kota Medan per tanggal 8 November 2021 lalu mengenai perpanjangan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 di Kota Medan, itu sebenarnya untuk acara-acara yang kemungkinan akan menimbulkan banyak orang, itu sebenarnya sudah diperbolehkan, tapi tetap diterapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga tetap ada pembatasan jumlah orang yang menghadiri acara itu Kak. Seperti kalau misalnya di zona hijau itu diperbolehkan 50% dari jumlah kapasitas. Sementara kalau di zona kuning itu diperbolehkan maksimal hanya 25% dari total kapasitas lokasi tempat diadakannya acara hajatan tersebut. Begitu Kak. Oh begitu Kak, jadi kalau pembatasan waktu gitu kan, apakah boleh sampai malam acara-acara itu? Bukannya kan biasanya kalau misalnya acara cuma sampai pembatasannya sampai sore atau jam 7 malam gitu kan Kak. Ini kayaknya udah larut malam aku lihat ya. Nah, kalau untuk jam sendiri tetap memang sama seperti lokasi-lokasi keramaian lainnya seperti pusat perbelanjaan, mall, tempat hiburan malam, dan beberapa lokasi-lokasi umum lainnya itu maksimal sampai jam 9 malam Pak, sampai jam 21.00 WIB gitu Pak. Oh, udah diperpanjang berarti Kak. Oke, terima kasih Kak Restin Terima kasih untuk Kak Retin. ininya Kak keterangan pemberitaan nih ya kan. Selamat sore. Baik, Sore, terima kasih Kak. Kak Ya, Hadi, Kak. Pak. Selalu Kak. Nah itu deh mengenai si yang joget-joget Joget-joget. ini. Makanya kalau misalnya apa undang-undang Pak, jadi kan nggak viral ya kan. Bisa joget sama kita ya kan. Iya, jadi kan kalau kita jangan videoin gitu ya Enggak, kan. kita diam-diam lah kita video. Kita Semakin langsung kita videoin diundang ya. semakin kita viral kan. Langsung live di situ kita berarti ya. Jadi janganlah yang kayak gitu nggak di ini kan. Iya, nanti Ibarat- kalau macam rakyat macam kita Cuma pesta wirid hanya apa. pesta biasa-biasa saja, nggak Kena. joget-joget kayak gitu pakai masker semua kena. Ya kan, suruh bubar, suruh Iya. pulang. Ini belum tahu gimana ya kan. Tindak lanjutnya juga belum tahu, sanksi apapun belum dikasih tahu juga. Kan seperti kurang adil gitu sepertinya ya. biasa sebagai netizen Indonesia kita memang seperti itu lagi yang kita perhatikan ya kan. Iya benar. Aduh, berita kedua ini tentang apa nih Dek? Tentang yang Ramayana ini terancam tergusur ini. Aduh kasihan ya, yang di Siantar ya kalau nggak salah ya. Aduh, kita lihat dulu ya kan. Jadi dianggap tak berkontribusi nyata dalam pendapatan asli
daerah atau PAD Kota Pematang Siantar, pusat perbelanjaan Ramayana yang berlokasi di kawasan inti kota terancam tergusur nih Tribuners. Jadi para anggota Komisi 2 DPRD Pematang Siantar memberi rekomendasi agar perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kota Medan Pematang Siantar yang merupakan pemilik lahan ini ditinjau kembali nih. Kayaknya ini terkait dengan izin atau apa nih? Kita lihat dulu videonya ya. Iya, kita Tribuners lihat ya. videonya Kak. Tribuners. Tidak ada dukungan anggaran. Wali Kota Pematang Siantar selaku KPM terkesan melakukan pembiaran terhadap carut marutnya PD pembangunan dan aneks. Tanaman itu ada kontribusi bulanan. Tambahan daripada SOU itu ada kontribusi bulanan. Sehingga kita tidak menyoroti itu. Karena memang pendapatan itu secara berkala berkelanjutan sesuai dengan situasi pasar. Sehingga kami tidak menyoroti. Lain dengan Ramayana itu flat 5 tahun terus. Kalau di sini banyak penduduk kita tambah Masyarakat tentang perubahan IMB menjadi PBG. 7. Terdapat banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi jajaran direksi untuk menjalankan, menyehatkan, dan mengembangkan PD pembangunan dan aneka usaha. Di antaranya adalah kasus-kasus hukum yang masih berjalan akibat manajemen direksi. Nah, itu dia Kak. Videonya tadi kan yang terancam digusur Ramayana si Pematang Siantar. Oke, jadi mengenai apa sih makanya bisa terancam penggusuran ini ya kan? Apa karena si COVID atau izin atau sepi? Kayaknya sepi Kak. Sepi ya. Penurunan pengunjung ke sana. Padahal udah mau Natal dan Tahun Baru ya kan? Iya, mungkin karena COVID ini juga kan Kak. Jadi pengunjung Orang- juga takut iya. kemana-mana. Mungkin pemasukan juga mulai berkurang kan. Iya, Dek. Jadi benar. ya mau nggak mau bagus pakai baju lama, alhamdulillah ya kan. Iya. Dipakai dia raya nggak apa-apa. Ini ada si Bang Alija ini, Bang. Kita tanya aja langsung sama Bang Alija ya kan. Selamat sore Bang Alija. Sore Bang Alija. Ya, selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Oke Bang, mengenai nih pemberitaan si Ramayana nih Bang yang terancam tergusur ini Bang, aku boleh minta berita terupdate-nya Bang, silakan Bang Alija. Ya, perlu saya laporkan bahwasanya dalam rancangan APBD tahun 2022 pemerintah Kota Pematang Siantar dan DPRD Pematang Siantar sedang menggodok semaksimal mungkin bagaimana menyerap anggaran gitu, menyerap pemasukan untuk pembangunan Kota Pematang Siantar selanjutnya. Nah, kemudian beberapa usul yang disampaikan Komisi 2 diantaranya adalah memaksimalkan industri perdagangan sebagai pemasukan untuk pemerintah Kota Pematang Siantar gitu. Nah, salah satu yang disorot di sini adalah Ramayana Pematang Siantar yang dalam hal ini pengelolanya adalah PT Inti Gria Prima Sakti. Nah, selama beberapa tahun terakhir kita sebut sebagai kontribusi yang dihasilkan oleh Ramayana hanya sekitar 56 juta setahun. Nah, nilai tersebut dinilai terlalu rendah, di mana Ramayana sebagai inti kota memberi pemasukan yang lebih rendah. Istilahnya, bila kita sebut berapa harga sewa ruko di Jalan Sutomo Pematang Siantar, mungkin harganya nilainya bisa mencapai ratusan juta gitu. Namun pusat perbelanjaan seperti Ramayana malah bisa nilai sewa lahan itu hanya 56 juta. Sehingga kesepakatan yang terjadi pada tahun 2004 dan hingga 2029 ini harus direvisi. Oh begitu. Terputus ya Kak. Agak putus-putus Bang Alija untuk informasinya Bang. Halo, selamat sore. Demikian Mbak Tari dan Kak Ladu.
Oke, jadi karena dampak mahalnya uang sewanya itu pengaruh juga nggak sih Bang sama jalanan yang di situ? Kayaknya itu kan kayak satu arah atau berapa arah itu ya? Iya, informasinya Nah, jalan itu- yang menuju ke Ramayana dialihkan ya Bang? Nah, betul nggak sih sampai segitu besarnya dampaknya Bang? Nah, untuk lebih lanjut tentang kenapa gitu ya Ramayana bisa memberi kontribusi rendah untuk pemerintah sendiri, itu juga kita belum mendapatkan alasan dari pihak Ramayana, karena rencana ini sendiri masih digodok di DPRD, masih sekadar usulan, belum ditindaklanjuti oleh BPKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah, ke Ramayana gitu. Jadi kita masih menunggu perkembangan dari rencana ini selanjutnya. Oke, ada nggak sih Bang komplain dari masyarakat yang menyewa Iya. toko-toko yang mungkin sampai ratusan juta itu? Ada nggak sih bakal unjuk rasa atau komplain nggak sih Bang tentang MOU-nya itu yang cepat-cepatlah direvisi Bang Iya. supaya sama gitu peruntukannya gitu? Nah, untuk itu kita juga karena ini masih sekedar laporan, masih sekedar disinggung dalam rapat, jadi kita masih menunggu langkah tindak lanjut dari pemerintah Kota Pematang Siantar untuk menyampaikan ini ke pihak Ramayana. Jadi kita belum tahu konsep apa yang akan diberikan oleh pemerintah kota dengan Ramayana yang diproyeksikan pada tahun 2022 harus nilai sewanya itu lebih dari 56 juta per tahun. Demikian. Oh begitu, Bang. Kalau ini dengan pegawainya gimana, Bang? Apakah sudah ada pengurangan pegawai, Bang? Untuk saya sempat diskusi sebelumnya, wawancara dengan Dinas Sosial. Ramayana sendiri pernah saat COVID awal itu melakukan ya ada WFA dan WFO gitu. Tapi untuk pengurangan sendiri kita belum tahu update-nya seperti apa dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi kita belum tahu riak-riaknya di Ramayana seperti apa. Namun memang sejak COVID, apalagi Siantar pernah PPKM level 3, di mana Jalan Sutomo itu ditutup gitu. Halo Bang Lija. Selamat sore. Agak terputus-putus ya. Saya rasa ya Ramayana berdampak Putus-putus deh. seperti itu, penyusutan kunjungan gitu. Oh, gitu. oke. Bang, Halo, Ya, ya, halo. Mari. Terputus-putus tadi Bang suaranya Iya. Bang. Jadi Bang kira-kira nih dari pihak Ramayana Oh. sendiri ada nggak untuk konfirmasinya Bang mengenai pemberitaan yang mengenai terancam tergusur ini Bang? Iya. Ada nggak sih dari pihak Ramayana sendiri Bang? Ya, sejauh ini saya belum mengkonfirmasi hal ini ke pihak Ramayana karena pembahasan rencana peningkatan kontribusi dari Ramayana ini masih disebut dalam rapat, diajukan dalam rapat gitu. Jadi masih seputar diskusi. Kemudian untuk BPKD Pematang Siantar sendiri, PLT dalam hal ini Bu Masti mengatakan akan menindaklanjuti permintaan Dewan agar Ramayana meningkatkan pajak setorannya ke Pemko. Kemudian kita masih menunggu seperti apa yang BPKD Pemko usulkan ke pihak Ramayana. Jadi kita akan bertanya dulu ke BPKD seperti apa konsep yang ditawarkan agar Ramayana bisa meningkatkan setorannya ke Pemko. Demikian Kak Lani dan Kak Tari. Oke. Bang satu lagi nih. Ada lagi nggak yang mungkin brand-brand yang mungkin sebesar mungkin kayak Ramayana yang mungkin selain si Ramayana yang bakal terancam tergusur juga nih Bang, nggak cuma si Ramayana, ada lagi nggak sih Bang? yang ada di Siantar. Pada rapat tadinya rapat komisi dengan TPAD tadi sempat disoroti beberapa tempat kunjungan masyarakat seperti Taman Hewan. Namun Taman Hewan sendiri sudah menjadi ikon Pematang Siantar, dan ternyata sejak pandemi juga kontribusi yang diberikan Taman Hewan sendiri malah lebih baik dari Ramayana. Jadi Taman Hewan tidak dianggap dianggap sebagai sesuatu yang tidak maksimal memberi untuk Pemko gitu. Berarti orang lebih suka lihat hewan ya kan Bang ketimbang belanja baju ya kan, jadinya ya kan Bang ya kan semasa pandemi ini jadi. Oke, makasih banyak Bang Iya. Lija untuk informasinya Selamat Bang. sore. Selamat sore. Kalau
Tari lebih suka mana? Nengok hewan atau beli baju? Kalau itu kakak nggak usah dipertanyakan lagi. Apa? Nengok hewan lah ya. Ya iyalah bawa anak-anak gitu kan. Tapi kan pakai baju. Jadi harus belanja. Jadi kalau kita mau nengok hewan harus baju baru. Kasian juga sih ya nanti kalau misalnya itu tergusur. Iya, pegawai-pegawainya itu kan Kak pasti banyak yang di PHK. Setahu kalau misalnya kalau ada suara kereta itu lewat. Dari mana keretanya? Dari Bang Alija. Oke, itu jadi kira-kira menurut Tari kalau Ramayana nggak ada itu dulu satu lagi apa? Sujui ya kalau nggak salah di sana deh. Kan sama dia tuh Kak. Ramayana itu kan dalamnya Sujui ya. Oh dalamnya Sujui ya terus ada kayak tenjon gitu ya Iya, kan. makanya Terus kan- dekat situ ada KFC juga kan. Iya kayaknya. Wah kalau misalnya itu digusur apa nggak tergusur semua ya? Kasian kan. Itulah pegawai pasti bakal berapa ribu karyawan juga yang bakal di Wih PHK kan. gila. Padahal udah mau ini ya CRTHR kok dibilang ya kan Dek. Iya, ntar lagi. Jadi Udah kena mau- gusur. Jadi kalau misalnya jalan-jalan untuk hiburan untuk orang-orang Siantar ya kan mumpung yang belum bisa ke Medan kemana lagi ya kan? Tapi Kak, mungkin karena ini jalannya mau ke situ itu dialihkan itu. Jadi kan susah kan akses ke sana. Mungkin ini kembali lagi bicara cuan ini ya kan? Mm-mm. Karena cuan setorannya sedikit ya mulai ya kan geser lah Iya, kau ya kan benar. gitulah ibaratnya Ha-ha. ya kan. Makanya tadi kan kata Bang Alija setorannya pajaknya juga harus ditambah ya. Iya, katanya. mungkin toko-toko lain uang sewanya sampai ratusan juta si Ramayana cuma segini lagi ya kan. Iya, benar. Mungkin ya laporan juga ya kan. Mm-mm. Karena kita mungkin harus itulah bayar pajak itu penting mungkin ya kan. bayar pajak memang penting. Terus Karena kita sebagai warga warga negara yang Indonesia baik. yang Iya. baik. Soal-soal bayar pajak nih yang kemarin soal si Vanessa itu juga kan. Mm-mm. Yang si Jasara Harja tuh yang tidak membayar apa tuh namanya? Bayarkan apanya? Iuran ini ya kecelakaannya itu kan jadi sorotan juga Karena kemarin. kecelakaan tunggal. Nah, aku baru tahu juga kalau ternyata kalau kecelakaan tunggal itu tidak Klaim. diklaim. Iya. Justru kalau yang kita ditabrak kalau kita pesepeda ditabrak, nah itu kecelakaan di dalam angkutan kota kita juga kena di dalam bus pokoknya Iya. transportasi umum kita juga kena. Bahkan kalau misalnya ditabrak kereta api itu nggak diklaim loh. Bisa diklaim? Enggak. Karena itu kesalahan kita. Kan kereta api udah punya jalurnya sendiri, Kak. Betul. Iya kan? Cuman lah kalau gitu kita naik mobil pribadi kita nggak diklaim, asuransi kita gimana dong? Tapi kalau asuransi mobil, asuransi pribadi, terklaim. Ini yang nggak terklaim itu asuransi Jasara Harjanya. Benar. Tapi kan ya kita sebagai orang awam cuma pakai BPJS. Ya kan? Tapi kita bayar pajak loh. Iya. Setiap tahunnya. Terus? Benefitnya apa dong kalau misalnya kita bayar pajak? Kendaraan. Kalau misalnya kecelakaan, setahu aku dulu ya, soalnya almarhum abangku dulu kayak gitu deh dibayarkan, tapi entah kenapa ya kan jadi nggak terbayarkan lagi. Gimana sih kalian Tribuners kalau soal itu? Agak-agak jadi nih kalau soal cuan ini agak-agak sensitif jatuhnya ya kan, Dek? Betul ya kan? Iya betul. Kita tak bayar pajak, tapi kalau ujung-ujungnya kita jadi nggak kayak gini kan jadi gimana ya kan? Apalagi netizen ini kan luar biasa ya kan, Dek? Bersatunya kalau misalnya sesuatu yang viral gitulah ya kan. Ada juga nih yang viral nih sekali lagi nih. Tapi ada tentang si Awi Kopi nih ada nih. Oh iya. Kita lihat dulu iklannya ya. Kita lihat dulu iklannya Awi Coffee.
itu dia Awi Coffee. Terima kasih Koko Awi Coffee ya kan. Terima kasih Koko Awi Sudah Coffee. mensponsori semua kegiatan podcast kita yang pastinya ya kan Dek ya kan. Nah, yang ketiga ini mengenai pemberitaan lagu apa tuh? Lagu Krispati, tahu nggak sih Dek? Tahu lah, aku ngefans sekali sama Krispati Kak. Bukan Kris Empu Gandring ya. Tapi aku sukanya Krispati yang zaman dulu pas Abang Semi Simorangkir. Abang Semi Simorangkir. Tapi sampai sekarang aku suka juga dengan lagu-lagunya. Lagu-lagunya memang apa ya? Lagu-lagu dulu tuh kayaknya ini ya kan. Mendalami kali ya kan. Contohnya lagu apa Kak? Yang jujur itu ya? Ya, nah yang sempat ternyata terkonfirmasi setelah kita berapa tahun ini deh. Udah mungkin nyaris berapa tahun setelah besar kita ya kan, kita baru ngerti kalau arti lagunya itu ternyata untuk kaum gay. Lagu apa itu? Lagu yang aku nyanyiin barusan bukan? Hah? Iya. Aku harus jujur. Iya. Oh iya. Iya, jadi di dalam podcastnya si Bang Badai bersama si Abdul Ahrian ini kemarin, nah dia mengkonfirmasi kalau lagunya itu ternyata lagu untuk kalangan tertentu. Kenapa bisa itu? Tapi kayaknya jujur aku tak kuasa. Terus saat terakhir ku genggam tangannya itu kan. Terus yang di mana Kak letak G-nya itu? Cobalah. Tunggu ya, coba aku nyanyi dulu ya. Aku lupa langsung ngeblank loh. Jadi aku penasaran gitu. Maafkan kali ini aku harus jujur. Oh, jadi dia mau jujur. Siapa aku sebenarnya. Nah, jadi dia itu awal ceritanya itu karena kawan dia waktu si siapa si Badainya itu mau nikah. Nah si kawannya itu dateng. Nah dia bilang kalau aku tuh harus jujur, kalau aku tuh sebenarnya aku harus jujur sama istri aku, katanya gitu. Nah terinspirasi lah lagunya ini deh. Yang kau mau aku sampai habis deh nyanyikan deh biar Kak di sini suaranya bagus. Oh iya iya. Soalnya ini khusus untuk nyanyi ya kan, dibuat ya kan. Bener. Nah jadi itu tuh. Jadi pasti di Tribuners juga belum tahu ya. Iya, kan? aku aja baru tahu nih Tribuners. Kalau bahasanya lagu yang aku suka kali ya kan. Ternyata itu pantas lah di video klip itu kan ada si laki-laki pakai sayap ini. Gitu. Jadi laki-laki sayapnya karena itu. Iya, maybe lah mungkin ya kan. Jadi kayak gitulah ceritanya. Jadi baru ini terbongkarnya ya Kak. Terbongkarnya karena mungkin si Bang siapa tuh vokalisnya pengganti Bang Semi salah juga pernah nyanyi dia. Oh. Berarti yang hanya benar nyanyi itu cuman Semi Simorangkir. Semi Simorangkir. Mungkin karena Bang Semi. Tapi kalau dia nyanyi ketemu Hayati kalau sampai mengiris-ngiris gitu ya iya kan. Memang beda vokalis, beda ini sama kayak Peter Pan dulu kan. Iya. Bang Ariel pindah ke Noah. Jadi Noah yang keren kali. Jadi Noah yang ini jadi terbawa ini ya kan. Semua tuh band itu tergantung sama si ST12 tuh. Iya. Yang sekarang Bang Charlie itu. Yang agak-agak kayaknya makin tua makin ganteng kayaknya. Makin suaranya juga makin mateng ya kan Kak. Iya. Kalau kata orang makin tua makin besantan ya kan. Itu dia berarti kayak kelapa lah kayak kelapa ya kan. Aduh, memang zaman sekarang itu ya kan. Apa ya perkembangan zaman ya kan jadinya orang jadi ngikutin perkembangan zaman juga ya kan. Ya mesti ya berumur jadi kayak ABG ya kan. Tapi memang Krispati itu kan emang dulu ya. Zaman waktu aku SMA atau SMP Kak. Itu kayak hits sekali gitu kan memang suaranya. Hits lah dulu. Jadi Kak aku lagi nggak galau jadi galau. Iya kan dengan lagunya. Aduh jadi galau. Dulu galau, dia gitu, juga ya kan? dulu diundang Krispati juga diundang dulu di sekolah aku dulu. Keren kali sekolah Kak ya. Keren lah dulu udah paten kali. Kalian tahu aku sekolah di mana? Di mana? Di titit gitu lah. Belakangnya 3 pokoknya ya kan. Nah, di situ diundang udah keren kali, udah paten kali deh. Berarti ke sekolah Kak sekolah elit lah ya. Iya. Makanya diundang artis keren ya. Iya, Bang Semi kemarin nengok aku di situ. Iya, nengok aja. Nengok abis itu buang muka. Siapa sih ini? Iya, gitu kan? tapi udah keren lah ya kan deh. Dulu kalau dulu nengok konser udah kayak macam nengok ini kita ya kan deh. Udah macam nengok bintang luar negeri ya kan. Iya. Emang iya sih, tapi beda kayak sekarang kan. Kayak kalau sekarang itu ya kan lagu-lagu kurang ini. Iya, karena lagu-lagu tuh naiknya tuh sekarang viral dari mana deh? Dari TikTok naik ke Instagram. Oh iya, sekarang duluan viralnya dari situ di remix dulu ya kan, baru di viralkan. Makanya kalau orang dengar,
lagu di TikTok. Ya aku harus cari lagu di TikTok Nah, itu di iya. YouTube. Gitu sekarang ya Kak ya. Memang ya gitulah ya kan. Punya memang beda lagu-lagu dulu zaman dulu tuh yang bagus-bagus lah. Memang Maknanya iya. memang bagus-bagus semua. Iya bener, bukan kayak lagu-lagu sekarang banyak koplo ya. Koplo. Aku kurang suka sih Mabuk remix lah. gitu. Heeh. Aku suka lagu-lagu yang dulu-dulu sih. Lagu Fagetos dulu kan. Pakai tos. Terus apa lagi Kak? Leto. Leto. Teringatku, teringat itu. Pokoknya Terus kita satu jurusan lah dulu iya, ya. Satu irama. beda mas sekarang. Kok sekarang sih bagus-bagus juga. Cuman mungkin beda zaman ya Kak ya. Beda zaman. Agak-agak susah menerima, tapi gara-gara apa mau nggak mau kita ngikutin juga jadinya ya Iya, kan. Dek, ya kan? lagu bucin kok sekarang katanya Kak. Bucin. Heeh. Bobok ciang. Budak cinta. Oh, udah cinta. Ya udahlah kalau gitu Tribuners, itulah berita terupdate-nya seperti biasa ya kan. Kak emang kita ini udah 45 menit. Belum sampai sih. Oh, belum sampai. Ya udahlah. Aku tadi yang itu sih yang biasa ya kan TikTokers ya kan yang mengenai yang si ibu di apa tuh namanya malah praktek itu katanya deh. Kak, tapi aku yang aku tag ke Kakak itu loh yang paling sedih. Anaknya menggugat ibunya karena harta. Wait. Dek kalau udah harta ya kan. Tapi Kak yang paling mirisnya anaknya itu kan kerja di kantor bupati katanya. Oh iya. Iya kan, kantor bupati. Terus cara dari aku lihat yang di sosial media itu gayanya juga macam ya sombong gitu sama mamanya gitu kan, sampai disumpahin durhaka kawan, durhaka gitu. Oh gitu. Tega ya buat mamanya kayak gitu. Mamanya umur 71 tahun kalau sama nggak yang salah. kayak yang kemarin yang bapaknya dilaporkan itu kan mengenai harta warisan juga. Kalau yang namanya harta warisan ya kan. Apalagi kalau yang udah namanya udah kena secara pribadi ya kan, kita sudah merasakan ya, udah pasti tuh ngeri deh. Sadis. Dikutuk jadi batu. Kalau aku enggak, kukutuk jadi emas habis itu aku jual. Betul itu. Bagi dua kita. Ya iya pokoknya kan? kita jangan serakah lah ya kan, karena ada waktunya juga lah. Iya. Ada masanya juga kita pertanggungjawabkan apa yang kita. Itulah karma itu berlaku. Nanti Betul. dia bakal mungkin ya kita bukan mendoakan ya kan Kak. Nanti dia bakal kalau mendapat tidak dapat hal yang sekarang sama. ya mungkin nanti, kalau tidak nanti mungkin ke anak cucunya yang ngerinya itu benar. mungkin di situnya ya kan. Jadi ya bagus-bagus aja kita dalam bertindak selama kita hidup ya kan Dek. Iya. Ya paling ngeri yang tadi aku juga ini Dek, Apa mengenai itu, Kak? yang pasca melahirkan Aku kalau sesarnya udah kan Dek, malah praktik dokter menyuntikkan 12 kali anestesi ke tubuh si korban ini, terus setengah badan itulah sampai lumpuh setengah badan itu. mungkin karena terlalu banyak kali ya Kak, berkelebihan dosis istilahnya. Tapi kan nggak sampai 12 kali anestesi loh Dek. Kita kemarin Enggak, maksudnya kelebihan dosis dikasih sama dia 12 kali. iya, tapi kan nggak Makanya gitu jadi kayak juga gitu. Dek. Jadi kayak gini kan ngeri loh dia jadinya. Atau mungkin Kak, Heeh. karena mungkin dosisnya terlalu rendah makanya dibikin sampai 12 kali nggak? Wih, nggak tahu juga. Tapi walaupun itu kan ada syaratnya juga deh sebelum kita masuk ke ruang operasi, apalagi yang sesar ini zaman sekarang. Karena sesarnya sekarang ada jenis baru kan. Oh gitu. Apa sih namanya tuh? Aku pun lupa juga sih Jadi nama. takut ya. Untung saya normal. Normal ya kemarin Iya. ya. Tapi ini normal nggak? Ininya karena udah normal jadi nggak normal. Pemutusan dia syarat-syaratnya Iya, kalau memang- kata. Memang kalau apa ini ngeri lah ya kan, kalau udah sesar ataupun yang berhubungan dengan rumah sakit ini Iya. selalu ngeri lah ya kan Dek ya kan. Tapi Kak, kenapa bisa sampai 12 kali? Bukannya dia mengecek dulu gitu? Mungkin dia lupa. Udah disuntik belum ya gitu? Enggak. Anestesi itu yang disuntik di Belakang tembak itu kan, di belakang di sini kan. tulang itu kan, tulang ekor. Jadi itu 12 kalau kali. nggak Emang salah. biasa Kak cuma 1 kali kan? 1 kali kalau nggak salah ya kan, nggak nengok juga. Kalau aku kemarin waktu operasi yang apa itu 1 kali. yang di nggak ada anestesi. Ada lah pasti anestesi di. Mana ada kan normal. Cuman induksi karena belum bisa Oh, ini kan. oke, iya. Seperti itu. Ha-ha, Semoga cepat itulah sembuh beda. ya kan, dapat keterangan Ya semoga kan. cepat sembuh ibunya. Gimana mengenai yang dilakukan dokter ini kan ngeri Jadi kali. dokternya dia apa yang disanksi lah ya. Nah, ini belum dapat nih. Itu kayak gitu harus Usut lah sampai diusut terus tuntas sampai ya kan. tuntas ya. Soalnya kan agak ngeri ya kan. Iya, Tentang anaknya yang nyawa loh. kasihan. Kalau tadi soalnya nggak menyangkut nyawa ya kan. Yang Tentang- paling kasihan anaknya sih Kak, masih bayi, butuh ASI seorang ibunya. Iya. Jadi ada seperti juga ini. yang dulu deh yang kayak gitu. Kan lumpuh, Mm-mm. ibunya meninggal, nggak berapa lama anaknya meninggal karena sebelum operasi dia foto dulu deh.
maksudnya foto berdiri normal ya kan, bahagia ya kan, ini before after gitulah Iya. ceritanya. Rupanya begitu apa langsung lumpuh Allah ya lumpuh Allah. total. Nah begitulah ya kan Tribuners ya kan, yang namanya ini kejadian Hati-hati ini. juga lah ya kan Kak. Makasih ya Tribuners yang udah nonton ya kan di hari ini ya Ya, kan. terima kasih Tribuna sudah mendengar cuap-cuap kami. Iya, cuap-cuap kami, jangan bosan-bosannya nonton Selamat Sore Medan setiap Senin sampai hari Jumat pukul 5 sore. Dan jangan lupa ngikutin semua kegiatan kita di portal digital activity kita pastinya ya kan, Benar. Dek, ya kan. Yang pasti jangan lupa kunjungin akun Tribun Kanal Medan, YouTube kita. bahkan di website kita, bahkan Di media TikTok cetak kita. juga banyak Iya, media ya kan. cetak juga. Iya Kak ya. Mengenai berita-berita terupdate bahkan terpercaya lah pastinya, kalau Iya, gimana lagi kalau bukan di benar. Tribun Medan ya kan Dek. Terima kasih untuk Tribuners yang udah nonton, sehat selalu, murah rezeki ya. Untuk yang mau pulang kerja hati-hati, jaga kesehatan, jaga, tetap pakai masker, Menggunakan protokol kesehatan. tetap protokol kesehatan ya kan. Apalagi yang lagi marak tuh yang katanya virus Singapura itu Dek, Iya, flu Singapura. yang lagi heboh ya Iya, kan. Bahkan hati-hati untuk anak aku anak pun kecil kena ya. ya kemarin ya kan. Ya itulah, hati-hati pokoknya Tribuners ya. Saya Rani Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih ya Tribuners. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore Medan. Selamat sore.